Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NF dari Pustaka Suara. Anda pernah ke Tuban? Jika Anda pernah ke Tuban, tentu Anda penasaran tentang asal-usul kota Tuban. Nah, kali ini saya akan menghadirkan kisah singkat tentang asal-usul kota Tuban. Tentu ini saya dasarkan pada sebuah buku, yang buku itu mungkin sederhana, yang ditulis oleh Rahim Shah, dan buku ini sebenarnya untuk bacaan anak, sehingga apa yang disajikan itu akan mudah untuk dipahami karena disajikan dengan bahasa yang sederhana. Saya mulai tentang asal-usul kota Tuban. Pada sebuah masa, yakni di sebuah kerajaan Pajajaran, hiduplah seorang raja bernama Raden Arya Matahun. Raden Arya Matahun ini memiliki putra bernama Raden Arya Randu Kuning. Kesaktian Randu Kuning ini tak tertandingi, termasuk sang ayah itu tak mampu untuk menandingi kesaktian Arya Randu Kuning. Yang bisa mengalahkan hanyalah sang kakek, yakni Prabu Banjaransari. Maklum, sejak kecil Randu Kuning ini memang sudah sangat menyukai untuk menimba ilmu kanuragan dan sering bertapa di tempat-tempat misteri atau tempat-tempat yang sakral. Nah, pada suatu hari Raden Arya Randu Kuning ini menghadap sang ayah. Ia hendak berpamitan ingin bersemedi di puncak gunung Kalakwilis, yakni di sebuah hutan di Jawa bagian timur. Namun sang ayah mencoba untuk menahan anaknya, akan tetapi kehendak Randu Kuning terlalu besar, sehingga sang ayah tak bisa menahan dan hanya berpesan agar berpamitan kepada kakeknya Prabu Banjaransari. Sang kakek tentu juga menolak atau ingin menahan keinginan sang cucu yang akan bersemedi di Gunung Kalakwilis. Tapi bagaimanapun usaha untuk menahannya, akhirnya sang kakek meloloskan juga keinginan Randu Kuning untuk bersemedi ke telatah timur. Maka Randu Kuning pun berjalan diiringi beberapa pengawal kerajaan. Ia kemudian bersemedi selama 40 malam 40 hari di puncak Gunung Kalakwilis. Setelah hari ke-40, Arya Randu Kuning mendengar suara gaib. Ia diperintahkan untuk membuka lahan sendiri untuk menjadi sebuah kerajaan baru. Jadi dia tidak perlu meneruskan kerajaan orang tuanya, yaitu kerajaan Pajajaran. Suara itu pun kemudian diwujudkannya dengan menumbangkan pohon-pohon besar di hutan Serikandi. Arya Randu Kuning tak memerlukan senjata untuk menebang pohon. Konon ia cukup menggunakan telapak tangannya untuk menebang kayu-kayu yang cukup besar. Hanya dalam hitungan hari hutan berubah menjadi tanah lapang, dan beberapa bulan kemudian banyak penduduk berdatangan ingin mendirikan rumah di tanah lapang bekas hutan tersebut. Sehingga hutan Serikandi itu kemudian berubah menjadi sebuah kerajaan yang ramai, yang kemudian diberi nama dengan Kerajaan Lumajang Tengah. Konon kerajaan ini berada di wilayah Jenu yang saat ini. Lalu kemudian Arya Randu Kuning bergelar Kiai Ageng Lebolonteng. Ki Ageng Lebolontang ini memerintah selama 20 tahun. Kiai Lebolontang pun punya anak bernama Kiai Bangah. Kiai Bangah kemudian membuka hutan di daerah Rengel untuk mendirikan kerajaan baru. Kerajaan itu kemudian bernama Kerajaan Gumenggeng. Kiai Bangah memerintah Gumenggeng selama 22 tahun.
Kiai Bangah memiliki putra bernama Raden Arya Dandang Miring, yang sejak kecil ia menyukai bertapa, mirip seperti Kiai Arya Randu Kuning. Jadi Arya Dandang Miring ini memiliki kesaktian atau kesukaan bersemedi menimba ilmu seperti Arya Randu Kuning. Lalu seperti para leluhurnya, ia kemudian juga membuka hutan dan mendirikan kerajaan baru. Kerajaan itu bernama Lumajang. Raden Arya Dandang Miring ini mempunyai anak bernama Dandang Wacana, dan ia pun mendapatkan suara gaib agar membabat hutan bambu atau papringan untuk mendirikan kerajaan baru. Dandang Wacana ini kemudian menebangi bambu-bambu, dan anehnya muncullah air yang cukup jernih. Tanpa disengaja, ia melihat air itu dan memekik Tuban, yang artinya adalah sungai yang mengalir di dalam bumi. Tapi ada pula yang mengatakan bahwa Tuban itu berarti metu banyu atau keluar air. Karena adanya sumber air itu, maka Raden Dandang Wacana menamakan kerajaannya dengan nama Kerajaan Tuban. Raden Dandang Wacana kemudian bergelar Kiai Ageng Papringan. 3 tahun kemudian Tuban menjadi kota yang cukup ramai. Ki Ageng Papringan memerintahkan pengawal untuk membangun pesanggerahan. Ketika para prajurit mencangkul tanah untuk membuat pondasi, mendadak keluarlah air yang terus-menerus. Hingga akhirnya pesanggerahan itu pun tetap bisa didirikan, tapi ia berada di tengah-tengah telaga. Pesanggerahan itu bernama Bekti, yang dari kata ngabekti, yaitu menyembah sujud atau bukti pengabdian. Hingga kini sumber air itu masih ada, yaitu di Pemandian Bekti di Desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding. Nah, begitulah asal-usul kota Tuban. Tapi ini merupakan cerita, bukan sejarah yang ada bukti arkeologis, bukti prasasti dan lain sebagainya. Jadi ini asal-usul kota Tuban. Tapi bagaimana sejarah Tuban yang sebenarnya? Saya tidak akan mengulasnya di sini. Cukuplah dengan cerita rakyat tentang asal-usul kota Tuban tersebut. Tapi sebagai rasa penasaran, akan saya nukilkan sedikit tentang sejarah Tuban. Ini versi buku berjudul Tuban, Kota Pelabuhan di Jalan Sutra, yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977. Dalam buku ini, Tuban itu sudah ada sejak Kerajaan Erlangga, yakni sekitar abad ke-11. Artinya sebelum Majapahit itu kota Tuban sudah ramai. Apalagi ada beberapa prasasti yang ditemukan yang berkaitan atau dipercaya, diyakini adalah sebagai ada di kota Tuban. Salah satunya adalah prasasti Kembang Putih. Nah, Anda penasaran kan? Saya akan coba mengulasnya di lain kesempatan. Terima kasih, semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.